أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Zalika utawi itu, ai hadza yakni ini, Alkitabu yang dinamakan kitab. Alkitabu di sini bisa naat dari zalika, bisa juga menjadi athof bayan. Zalika ai hadza itu, tapi ditafsirkannya dengan ini. Jadi sebenarnya apa? Ini atau itu? Ya ini. Tapi diredaksikannya dengan itu. Jadi mengapa As-Suyuti, ada juga yang mengatakan bahwa Al-Baqarah ini masih karangannya Al-Mahalli, tapi mayoritas mengatakan sudah As-Suyuti. Mengapa dzalika kok ditafsirkan dengan hadza? Karena sejatinya Al-Quran itu dekat. Itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Di sini redaksinya mengatakan itu kitab atau kitab itu. Tapi maksudnya adalah kitab ini atau ini kitab. Karena Al-Quran itu dekat. Dzalika itu isim isyarah. Lamnya, linya itu lamnya untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Kafnya, ka, itu huruf khitab. Kalau untuk cowok, untuk mudzakkar itu pakainya ka. Kalau untuk cewek atau muannats itu pakainya ki. Dzalika untuk cowok yang diajak ngomong ya. Dzaliki untuk cewek yang diajak ngomong. Bukan sesuatu yang ditunjuk. Bukan sesuatu yang ditunjuk. Kalau sesuatu yang ditunjuk itu mudzakkar, pakainya dzalika. Kalau yang ditunjuk itu muannats, pakainya tilka. Gitu. Jadi kalau yang ditunjuk itu cowok, pakainya za panjang, tapi nggak usah ditulis alifnya. Biasanya harokatnya yang diberdirikan panjang. Mengapa panjang? Karena cowok. Kalau cewek pakainya tilka, til, pendek saja. Nggak usah dipanjangkan til. Nggak seperti itu. Jadi sejatinya Al-Quran itu dekat. Makanya di ayat lain disebutkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang lain lagi inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzihum fihi yakhtalifun. Pakainya hadza karena dekat. Lalu mengapa di sini pakainya dzalika? Untuk menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Saking agungnya sampai ditunjuk dengan kata tunjuk yang jauh. Dzalika itu seakan-akan tak tersentuh karena saking mulianya. Tapi sebenarnya dekat, hakikatnya dekat. Makanya ditafsirkan pakai hadza. Gitu. Karena memang sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, yang seakan-akan tidak terjangkau. Itu Al-Quran biasanya menggunakan pakai dzalika. Nabi Muhammad itu tidak menangi nabi-nabi dulu, nggak menangi umat-umat terdahulu. Kok bisa tahu ceritanya? Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Pakainya dzalika. Nabi Zakaria itu sudah tua, istrinya mandul pula. Tapi Allah memberi kabar pada mereka bahwa mereka akan punya anak. Apa kata Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Ya Allah, masa sih saya akan punya anak sementara wa qad balaghaniyal kibaru, saya sudah tua, wa imraati aqir, dan istri saya mandul. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika, pakai dzalika. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah. Pakainya begitu, beg sama itu, bukan begini, bukan beg sama ini, beg itu, jauh, seakan-akan tidak tersentuh olehmu. Bagaimana orang yang sudah tua dan istrinya mandul akan punya anak, seakan-akan nggak tersentuh. Tapi bagi Allah semuanya mudah. Begitulah Allah, yaf'alu ma yasha, melakukan
apa yang dia kehendaki. Pakainya dzalika. Maryam, Sayyidah Maryam itu nggak menikah, nggak pernah pacaran, bahkan nggak pernah tersentuh oleh laki-laki. Dikasih informasi sama Allah, dia akan punya anak. Nggak pernah menikah, nggak pernah pacaran, bahkan nggak pernah tersentuh laki-laki. Kok dikasih tahu bahwa dia akan punya anak? Kaget. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika yakhluqu ma yasha. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, masa saya akan punya anak sementara saya nggak pernah disentuh oleh cowok manapun? Jawabannya, qala kadzalika yakhluqu ma yasha. Makanya dzaliki. Begitu. Karena ini yang diajak ngomong cewek, makanya pakainya ki. Kadzalika. Begitulah Allah menciptakan yakhluqu ma yasha, menciptakan siapa saja yang Allah kehendaki. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, ya dia bisa saja, meskipun menurut kita sebagai manusia itu terlalu jauh, seakan-akan itu nggak mungkin. Masa cewek nggak pernah diapa-apain sama cowok, bahkan disentuh pun tidak, kok bisa punya anak? Kayak nggak mungkin, tapi bisa saja. Cuma kalau untuk ya Sayyidah Maryam ini orang-orang yang luar biasa juga sih. Kalau untuk zaman sekarang ada orang belum menikah kok punya anak, ya memang patut dicurigai. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau ternyata ada, misalnya itu nggak menutup kemungkinan ada cewek belum menikah, terus nggak pernah pacaran, nggak pernah disentuh laki-laki, kok hamil punya anak, yang nggak menutup kemungkinan itu terjadi. Cuma untuk saat ini memang patut dicurigai. Oke, kita lanjutkan. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Yang dimaksud dengan Alkitab itu alladzi yang yaqra'u, yang membaca hu ing Alkitab Muhammadun sapa Nabi Muhammad. Jadi Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an, bukan Injil. Kalau di Indonesia Alkitab itu identik dengan Injil. Tapi yang dimaksud di sini bukan. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. La raiba, itu tidak ada keraguan. La syakka, yakni tidak ada keraguan fihi, di dalam Al-Qur'an. Tidak ada keraguan annahu, bahwa Al-Qur'an min indillahi, itu dari Allah. Jadi Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah. Terus bagaimana kalau ada yang ragu? Bagaimana dengan orang-orang kafir yang meragukan Al-Qur'an? Ya berarti ya dia yang ragu. Itu tidak akan mengubah identitas Al-Qur'an sebagai kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu seperti Islam, itu ajarannya damai. Kok ada orang Islam sendiri yang melakukan sesuatu yang radikal, melakukan sesuatu yang keras? Ya memang dia sendiri yang keras, dia sendiri yang radikal. Dan itu tidak akan mengubah identitas Islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian. Atau seperti ada cewek cantik banget. Terus ada cowok, karena mungkin dia nggak suka sama cewek, sukanya sama cowok, sesama cowok. Terus dia bilang, dia jelek. Meskipun cowok ini bilang cewek itu jelek, tetap kecantikan cewek ini tidak akan berubah oleh orang yang tidak mempercayai bahwa cewek ini cantik. Ya tetap cantik aja, meskipun dibilang jelek, tetap cantik.
Gitu, sama kayak gitu. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, atau tidak ada keraguan bahwa semua informasi yang disebutkan dalam Al-Quran pasti benarnya. Meskipun ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, ya tetap tidak akan mengubah status Al-Quran sebagai kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian ada juga yang menafsirkan la raiba fihi dengan nahi. Bentuknya itu nafi, tapi maknanya nahi. La raiba, tidak ada keraguan. Maksudnya adalah jangan ragu. Itu sama seperti ada guru ngajar di dalam kelas, terus ada beberapa siswa yang berisik. Tidak ada yang berisik, kata gurunya. Itu maksudnya jangan berisik. La raiba, tidak ada keraguan, maksudnya jangan ragu. Jangan ragu bahwa Al-Quran itu pasti dari Allah. Jangan ragu bahwa informasi yang disampaikan oleh Al-Quran pasti benarnya. Wa jumlatun nafi, jumlah nafi, la raiba. Khobarun itu khobar. Mubtada'uhu dzalika, mubtadanya dzalika. Wal isyaratu, utawi isyarat bihi dengan dzalika, yang untuk menunjuk sesuatu yang jauh itu lita'zimi, untuk pengagungan. Hudan itu petunjuk. Khobarun tsanin, khobar kedua dari dzalika. Hudan itu khobar kedua dari dzalika. Satu mubtada itu bisa memiliki 2 khobar, bisa memiliki 3 khobar, 4 khobar, sampai sebanyak-banyaknya juga bisa. Misalnya Asmaul Husna itu dibikin khobar semua juga bisa. Huwar Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, sampai 99 dijadikan khobar semua, ya bisa. Maksudnya hudan itu aihadin, yakni yang menunjukkan, lil muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain disebutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di sini disebutkan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia atau orang-orang yang bertakwa toh? Ya semua manusia. Lalu mengapa di sini disebutkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa? Ya, Al-Quran itu petunjuk bagi semua orang. Tapi yang bisa mengambil petunjuk itu hanya orang-orang yang bertakwa, atau orang-orang yang akan bertakwa. Siapa yang tahu orang-orang itu akan bertakwa? Ya Allah. Ya Allah. Gitu. Jadi sebelumnya nggak bertakwa, tapi karena dia bisa mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, jadinya ia bertakwa. As-sairina, yakni orang-orang yang menjadi ila taqwa, pada takwa, yang menjadi bertakwa karena bisa mengambil Al-Quran sebagai petunjuk itu. Bimtithalil awamiri, dengan melaksanakan perintah-perintah. Mengambil petunjuk Al-Quran itu maksudnya adalah dengan melaksanakan perintah-perintah. Al-Quran memerintahkan sholat, ya sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, memerintahkan zakat, ya zakat. Wajtina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Al-Quran melarang mencuri, ya tinggalkan mencuri. Al-Quran melarang berzina, ya tinggalkan berzina. Dinamai orang-orang bertakwa, dinamai muttaqin, littiqaihim bidzalikan nar. Dinamai muttaqin, dinamai orang bertakwa itu karena penjagaan mereka terhadap diri mereka dari neraka. Takwa itu dari kata waqa yaqi, yang artinya menjaga atau bisa juga menghindar. Makanya di doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qi
Qi itu fi'il amar dari waqa yaqi. Waqi nah adzaban nar. Ya Allah, jagalah. Waqi, jagalah kami. Waqina, jagalah kami. Atau hindarkan kami. Adzaban nar, dari siksa neraka. Orang yang bertakwa, orang dinamai bertakwa itu karena mereka menjaga diri atau menghindar dari neraka. Maksudnya menghindar dari neraka itu gimana? Neraka itu gambaran atau simbol dari murka Allah. Menjaga diri dari neraka atau menghindar dari neraka itu maksudnya menghindar dari murka Allah. Bagaimana menghindar dari murka Allah? Ya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi menghindar dari neraka atau menjaga diri dari neraka atau takut neraka itu enggak terus berarti wah nanti panas banget ya. Bukan itunya maksudnya, bukan itunya. Meskipun neraka nanti ternyata ada AC-nya, kita tetap harus menghindari karena neraka itu gambaran dari murka Allah. Jadi menghindarnya itu bukan karena wah nanti panas banget gimana ya, ada es nggak ya gitu. Bukan itunya. Jadi menghindar dari neraka atau takut neraka atau menjaga diri dari neraka itu maksudnya menjaga diri jangan sampai Allah itu nggak suka sama kita, jangan sampai Allah membenci kita, jangan sampai Allah yang maha pengasih terus nggak memberikan kasihnya kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa.